Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA tutorial ya. Dan kita berjumpa lagi di video kali ini karena lama sekali ya teman-teman ya saya tidak posting video terbaru gitu. Nah, untuk video kali ini kita coba spill dulu ya tentang materi yang nanti akan kita bahas. Nah, di sini saya mau spill dulu atau mau kasih bocoran dulu ya tentang penggunaan Google Sheet yang nanti kita akan pakai untuk membuat sistem input data, atau kita akan belajar CRUD seperti ini. Jadi ada create, read, update, dan delete, tapi berbeda dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya itu kan kita menggunakan sheet ya untuk input datanya. Nah, kalau sekarang kita akan menggunakan HTML dan AppScript untuk pembuatan form inputnya. Nah, seperti apa bentuknya? Jadi di sini saya jelaskan dulu. Saya sudah ada dua sheet teman-teman ya. Jadi ada sheet menu dan sheet data. Nah, ini. Nah, di sheet menu isinya ya seperti ini, sheet data sudah saya buat seperti ini isinya. Nanti kita akan coba cek di menu sini. Nah, di menu sini kalau saya klik di bagian open form, maka dia akan membuka form seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah form yang dibuat menggunakan HTML. Nah, nanti kalau kita isi dan kita klik tombol submit atau simpan gitu, dia akan masuk ke sheet di bagian data sini. Nah, langsung saja kita coba. Misalnya saya isi kodenya misalnya ms strip 1001. Nah, tanggal inputnya misalnya saya isi tanggal 9 ya, 9 Agustus. Nah, kalau di Google Sheet ini dia pengaturannya bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Nama barang misalnya di sini saya kasih nama Fanta gitu misalnya. Terus jenisnya misalnya minuman, terus satuannya misalnya kardus. Untuk kardus ini misalnya jumlahnya ada 68 kardus berarti. Terus kita simpan di gudang 1 misalnya. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah tinggal kita klik tombol submit. Oke, dia udah hilang teman-teman ya. Berarti dia udah masuk ke dalam sheet data sini. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Jadi MS101 tanggal, nama, minuman, kardus, jumlah, dan gudangnya di mana. Oke, itu cara untuk data barangnya masuk ke dalam tabelnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengupdate-nya? Nah, berarti di sini kita harus cari dulu datanya dengan cara kita ketik di sini ya kode barangnya, karena di sini kalau saya klik di bagian load data, nah ini dia minta ya nama barang harus diisi. Maka di sini kita ketik. Tadi kodenya adalah ms strip 1001. Kita klik tombol load data. Oke, udah masuk ya. Seperti ini hasilnya. Terus kalau kita mau update misalnya di sini namanya bukan Fanta misalnya, tapi Le Mineral misalnya. Kita klik tombol update. Oke, sudah clear. Nah, di sini kita coba cek. Nah, dia udah berubah gitu. Nah, terus selain itu ya, kita juga bisa untuk menghapus datanya. Misalnya di sini saya mau menghapus di bagian BR1005. Kita cukup masukkan kode barangnya BR strip 1005, klik load data. Oke, udah muncul ya. Nah, di sini cuman tanggalnya dia belum ada. Kalau mau dihapus tinggal klik tombol delete. Oke, data berhasil dihapus dan kita klik OK. Nah, dia udah bersih lagi. Kita coba cek data tadi. Nah, dia udah nggak ada, sudah. Kita misalnya mau hapus lagi yang BR1009 misalnya. BR1009. BR1009. Kita cek datanya ini apa.
Oke, datanya seperti ini, kita klik tombol delete. Oke, klik OK. Nah, dia sudah hilang. BR109 sudah hilang. Oke. Nah, jadi kita akan belajar teman-teman membuat aplikasi sederhana seperti ini di Google Sheet ya, dan nanti pasti akan ada pengembangan. Misalnya harusnya ketika kita klik tombol submit ya, itu muncul pesan misalnya data berhasil disimpan, atau misalnya ada pesan yang menunjukkan apakah Anda ingin menyimpan data tersebut. Kalau kita klik tombol yes, maka dia akan tersimpan, kalau no berarti tidak. Terus kalau misalnya kita klik tombol update juga tadi harusnya muncul pesan yang seperti yang sama jenisnya. Terus tombol delete juga sama, harusnya muncul pesan apakah Anda ingin menghapus data tersebut, sama seperti yang biasa saya buat di VBA Excel ya. Oke. Nah, jadi untuk yang kita pelajari nanti teman-teman ya, kita akan belajar tentang bagaimana cara memasukkan data teks, data tanggal, terus data berupa combo box seperti ini, dan nanti akan kita tambahkan juga untuk option button atau radio button. Dan masih banyak ya nanti akan kita pelajari di Google Sheet menggunakan form seperti ini. Jadi silakan teman-teman, bagi yang belum subscribe silakan subscribe channel ini, karena nanti kita akan full ya, kedepannya akan membahas tentang Google Sheet dan aplikasinya itu menggunakan form HTML seperti ini, yang tentunya ini sangat fleksibel, bisa dibuka dimanapun dan kapanpun asal ada koneksi internet. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.